Tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti hati saya kecuali saya izinkan. Tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti hati saya kecuali saya yang memutuskan. Saya mencoba untuk sharing ya, memberikan perspektif pemahaman saya terhadap satu ajaran Hindu yang sungguh luar biasa, yaitu hukum karma pala. Kenapa saya tertarik menyampaikan ini? Karena selama ini hukum karma pala itu sering dikonotasikan ke hal negatif. Begitu sesuatu terjadi tidak sesuai dengan kehendaknya, wah kena karma pala ini. Jadi lebih dimaknai hal-hal yang negatif. Padahal kalau kita cermati, hukum karma pala itu adalah hukum sebab akibat yang bersifat universal dan netral. Jadi universal itu berlaku umum, netral itu tidak membeda-bedakan orang gitu. Jadi artinya hukum karma pala ini ya hukum sebab akibat, hukum alam yang berlaku kepada siapapun. Nah, disinilah hukum sebab akibat ini, yaitu tidak ada satu penyebab tanpa ada akibat, tidak ada satu akibat tanpa penyebab. Jadi ini sesuatu yang jadi hukum alam gitu, hukum karma pala ini, dan berlaku kepada siapapun, baik yang meyakini maupun tidak. Nah, karena itu, karena ini hukum sebab akibat, maka hukum ini berkorelasi dengan 3 dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Nah, kalau di ajaran kita ada Sancita, Prarabdha, Priyamana. Nah, ini yang dulu saya dapatkan waktu dari SD, gitu ya. Yang namanya masa lalu itu ya kelahiran kita zaman dulu, sebelum yang saat ini. Saat ini ada kelahiran kita sekarang, yang akan datang, kelahiran kita yang akan datang. Tapi sebenarnya kalau kita mau cermati lebih dalam lagi, yang namanya masa lalu itu ya sesuatu yang sudah terjadi. Tergantung sekarang indikator waktu yang mau kita pakai. Kalau indikator ukurannya adalah bulan, maka yang namanya masa lalu, karena sekarang Oktober adalah bulan September, bulan Agustus, bulan Juli, dan sebelumnya. Yang namanya masa depan, masa yang akan datang adalah bulan November, Desember, dan seterusnya. Kalau kita pakai hari, masa lalu ya kemarin. Kalau ukurannya jam, masa lalu ya sejam yang lalu. Bahkan kalau kita pakai menit, ya semenit yang lalu. Jadi artinya menjadi apa kita sekarang, di mana kita sekarang, itu adalah hasil atau akibat dari pilihan kita, keputusan kita, dan tindakan kita dari masa lalu. Jadi perlu nih adik-adik, terutama para mahasiswa ya, mahasiswa dan mahasiswi. Jadi mari kita mulai pikir, cermati, ternyata keberadaan kita sekarang ini adalah hasil dari pilihan, keputusan, dan tindakan kita tadi pagi. Jadi contoh saya ini, ketika sekarang saya berada di sini adalah pilihan saya tadi pagi apa? Mau datang ke kampus TAN ini atau ke kampus TAN? Karena kebetulan saya ada undangan juga di kampus TAN. Jadi keputusan saya minta izin tidak hadir di kampus TAN, tapi saya memilih untuk datang ke kampus TAN ini sama staf. Nah, tindakan saya begitu saya ambil mengendarai mobil, arahnya ke sini, sampailah saya ke sini. Tapi kalau pilihan saya tadi pagi itu ke kampus TAN di Bintaro, maka saya nggak mungkin ada di sini sekarang. Itu sederhananya hukum karma pala itu. Itu disebut Sancita karma pala. Nah, kalau sekarang kita sudah menyadari, meyakini, mengakui bahwa menjadi apa kita sekarang, di mana kita sekarang adalah hasil dari pilihan, keputusan, dan tindakan kita di masa lalu, maka menjadi apa adik-adik ini 5 tahun yang akan datang,
di mana adik-adik ini 5 tahun yang akan datang itu adalah hasil dari pilihan, keputusan, dan tindakan adik-adik mahasiswa ini mulai saat ini, di masa sekarang ini menentukan nanti hasilnya di masa yang akan datang itu 5 tahun yang akan datang. Nah, oleh karena itu kita sebenarnya sebagai manusia ini astung karo puji syukur kita diberi kebebasan 100%. Jadi ketika proses penciptaan kita lahir sebagai manusia, kalau dikaitkan dengan Bono Brahman dan Atman, Brahman itu sudah, makanya kita disebut ada dalam diri manusia ada Atman. Atman adalah percikan kecil dari Brahman. Percikan kecil dari api apa? Siapa yang udah? Percikan kecil dari api apa? Api ya. Percikan kecil dari air? Air. Percikan kecil dari Brahman? Sebenarnya Brahman itu sendiri. Jadi artinya dalam diri setiap manusia ada Brahman, ada kekuatan yang luar biasa yang disebut dengan Atman. Nah, mari kita terapkan ajaran Hindu yang luar biasa ini. Ada dalam diri manusia ada Atman yang adalah Brahman itu sendiri, sehingga adik-adik ini mempunyai potensi diri yang luar biasa dahsyat tanpa batas. Yang membatasi adalah pikiran-pikiran adik-adik ini gitu. Jadi selama ini sang yang Atman itu terkerdilkan oleh gambaran batin citra diri adik-adik sendiri. Jadi mari sekarang kikis itu gitu. Kikis yang disebut batas-batas pikiran dalam agama Hindu disebut apa? Avidya. Jadi mari kita avidya itu kita hilangkan dari batas-batas pikiran itu sehingga kita benar-benar mengoptimalkan kemampuan sehatkan yang dalam diri kita. Jadi hilangkan batas-batas pikiran itu. Katakanlah dari sekarang ada mahasiswa di kuliah di Stad Dharma Nusantara Jakarta, mari berpikir besar gitu. Jangan kerdilkan saya Atman, dan jadilah arsitek atas diri kita sendiri. Jadilah kreator, karena kita sudah diberi, bahkan saya dapat bocoran bahwa yang namanya Trimurti, kekuasaan Tuhan dalam mencipta, memelihara, dan melebur itu sudah didelegasikan kepada manusia. Jadi sudah didelegasikan kepada manusia, artinya apa? Yang mencipta itu adalah manusia gitu. Siapa membangun gedung ini? Kampus dan ruko ini? Kan manusia. Yang memelihara manusia. Jadi bahkan ada dulu Bank Danamon punya gedung di Bintaro yang melebur, yang mengusir manusia gitu. Jadi sudah diberi delegasi sepenuhnya oleh Sang Yang Widi kepada manusia melalui Sang Yang Atman yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu mulai sekarang berpikirlah yang, terutama adik-adik ini, berpikirlah yang besar gitu. Jadi kikis itu sekat-sekat atau batas-batas pikiran dalam diri, sehingga kita terus memupuk Sang Yang Atman yang dalam diri kita, mengedukasi Sang Yang Atman diri kita, jangan sampai terkerdilkan. Ya, dengan konsep Karma Palo, masa depan kita adalah hasil dari pilihan, keputusan, dan tindakan kita mulai hari ini. Dan satu hal lagi dalam Karma Palo ini adalah mulai sekarang pintar-pintarlah, cermatlah mencari penyebab. Karena selama ini sering penyebabnya nggak ketahuan ini, sehingga apa? Sehingga susah mencari solusi. Nah sekarang mana mahasiswa yang cewek nih, pernah sakit hati nggak? Pernah sakit hati? Jadi selama ini kita sering mengatakan bahwa sesuatu penyebab itu di luar kita gitu. Nah saya sekarang barusan saya dapat inspirasi atau wisik ini. Dapat wisik, tolong di share. Sekarang kan udah nggak COVID lagi gitu. Kalau dulu zaman COVID kita sering dipaksa oleh pemerintah untuk vaksin, ya, untuk vaksin COVID kan, bahkan sampai ketiga. Sekarang kalau
terutama adik-adik nih kalau senior. Adik-adik, mau nggak saya kasih vaksin anti sakit hati? Perlu. Mau? Perlu ya. Jadi ini penting untuk apa? Terutama untuk dalam interaksi di kampus gitu. Jangan sampai sering mudah baperan gitu ya. Kalau bersedia untuk saya beri vaksin, sekarang tolong duduk yang rileks. Oke, rileks. Kemudian supaya lebih mantap vaksinnya, nanti tolong tangan diletakkan di dada. Napas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan. Pejamkan mata, rileks. Waduh, bagus sekali, Anda cepat sekali rileks. Oke, dengarkan baik-baik. Tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti hati saya kecuali saya izinkan. Tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti hati saya kecuali saya yang memutuskan. Resapi kata-kata saya tadi dan ucapkan berulang-ulang sebanyak 3 kali dalam hati. Tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti hati saya kecuali saya izinkan. Tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti hati saya kecuali saya yang memutuskan. Pelan-pelan vaksinnya masuk ke dalam sanubari hati, bahkan sampai ke sum-sum tulang belakang. Oke, sekarang buka mata pelan-pelan. Oke, jadi mulai sekarang ya tidak akan ada yang bisa menyakiti hati Bapak Ibu adik-adik kecuali Anda yang mengizinkan. Inilah hukum sebab akibat. Jadi selama ini kita sibuk mencari penyebabnya di luar. Ya, padahal sakit hati itu kita yang memutuskan gitu. Berarti karena sebabnya kita udah dapat, kita udah berhasil mengurai sebabnya sakit hati karena kita yang memutuskan, maka untuk mengakhiri rasa sakit hati itu dengan mudahnya kita bisa lakukan itu dengan memutuskan untuk berhenti sakit hati. Demikian juga kalau kita sedih, demikian juga kita marah, cari sebabnya. Jangan selalu melempar penyebabnya di luar diri kita. Jangan biarkan remote control berada di orang lain. Jadi sedih, marah gitu orang lain itu jangan. Walaupun diapain pun sama orang lain, kitalah memegang kendali 100% atas diri kita. Jadi kalau kita sampai sakit hati, itu artinya kita menyukseskan upaya orang itu. Nah, itu kalau kata-kata itu kita dengar, udah. Mulai sekarang tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti hati, membuat kita marah. Gitu. Kalaupun sudah terjadi marah, ya udah sadari bahwa kemarahan itu adalah karena diri kita yang memutuskan. Sehingga untuk mengakhirinya, tinggal mengakhiri aja. Ya, jangan biarkan orang lain memegang remote control diri kita. Inilah pentingnya kita mencermati penyebab yang merupakan ajaran hukum karma pala yang sangat-sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Semoga pikiran yang baik tidak hanya datang dari segala penjuru, tapi juga menyebar ke segala penjuru. Jadi saya harapkan mulai hari ini dengan kita di hadapan Pak Mesari, staf Dharma Nusantara Jakarta, di hadapan Bapak Ketua pimpinan staf di sini, mari mulai sekarang bersihkan diri kita, ya bersihkan hati kita supaya kita bisa tadi bahasanya satu frekuensi di kampus ini bersama-sama kita majukan kampus ini, kita kembangkan. Karena apa? Karena komunikasi itulah ya jembatan kita bersimokramo, ya bahkan gitu tanpa komunikasi akan muncul berbagai asumsi-asumsi, ya begitu kita ada kejadian apa, bapak-bapak kita muncul asumsi, muncul penghakiman, hakim-hakim yang muncul dalam pikiran kita sangat arogan, hakim-hakim itu bahkan sok tahu, menganggap sesuatu itu menjadi fakta padahal itu adalah asumsi. Oleh karena itu komunikasi kuncinya untuk bisa menghilangkan
asumsi-asumsi yang tidak baik itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita berkolaborasi, bersatu, satukan frekuensi pikiran kita demi kemajuan staf dan Nusantara Jakarta. Sekali lagi, semoga pikiran yang baik tidak hanya datang dari segala penjuru, tapi juga menyebar ke segala penjuru. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi.